Ya pemirsa, jalannya Kongres ke-6 PDIP tentunya ini juga menyita perhatian tersendiri, utamanya mengenai langkah politik dari PDIP yang sebetulnya tidak memposisikan diri sebagai oposisi maupun juga koalisi. PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menyatakan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo selama berpihak kepada rakyat. Bahkan pemirsa juga ramai ada isu-isu soal kader-kader PDIP yang akankah masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Kita akan temukan jawabannya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Kenan. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan pembahasan untuk Anda pemirsa. Ini ada seorang ibu muda di Lumajang, Jawa Timur yang meninggal dunia saat menyaksikan acara sonorek. Tragedi ini memicu pro dan kontra mengenai larangan sonorek. Kami akan bahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia malam. Aksi pecah kaca mobil di kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Pelaku kepergok pemilik mobil hingga terjadi baku hantam. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat turun dari sepeda motor lalu memecahkan kaca mobil yang terparkir di Jalan Yosudarso. Aksinya kepergok pemilik mobil hingga terjadi baku hantam di pinggir jalan. Pelaku bernama Suheri alias Keling, warga Tanjung Gusta, Deli Serdang, diamankan petugas tak jauh dari lokasi. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa dan kini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang mahasiswa di kota Palembang menjadi korban pengeroyokan dan perampasan telepon genggam oleh komplotan remaja dengan modus tawuran. Seorang mahasiswa dikeroyok komplotan remaja dan diancam dengan senjata tajam di Jalan Perjuangan Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tim unit 3 Subdit 3 Jatan Rasdit Krimum Polda Sumatera Selatan bergerak cepat mengejar pelaku dalam persembunyiannya. Keenam remaja yang masih belia ditangkap dan langsung dikirim ke kantor polisi. Modus para remaja ini melakukan tawuran, kemudian merampas telepon genggam korban yang sedang melintas di lokasi terjadinya tawuran. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di beberapa bagian kepala dan tubuhnya. Saling klaim sebagai pihak resmi yang berhak mengelola Bandung Zoo, dua pihak bentrok dan terlibat baku hantam. Ketegangan terjadi saat karyawan Yayasan Marga Satwa Taman Sari mencoba masuk namun terhalang pintu yang telah dikunci oleh pihak Taman Safari Indonesia. Mereka pun menjebol paksa gerbang masuk yang berujung bentrokan antar petugas keamanan. Yayasan Marga Satwa Taman Sari merasa berhak sebagai manajemen lama, sementara Taman Safari Indonesia mengaku berhak mengelola berdasarkan putusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hingga petang tadi belum ada kepastian siapa pengelola resmi Kebun Binatang Bandung. Kondisi satwa dan operasional kebun binatang pun terancam terganggu. Atas kejadian itu pihak kepolisian masih berjaga karena dikhawatirkan terjadi bentrokan susulan. Sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor di Jalan Umum Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang pelajar tewas akibat peristiwa tersebut. Peristiwa bermula saat korban yang berboncengan dengan temannya melaju kencang dari arah barat menuju ke arah timur di wilayah Sampang. Sesampainya di lokasi kejadian, korban berupaya mendahului kendaraan di depannya. Di waktu bersamaan, sebuah motor melaju dari arah berlawanan dan bertabrakan. Akibat tabrakan, satu orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka serius. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Laka Lantas Polres Sampang, Madura.
Seorang oknum ibu Bayangkari di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilaporkan rekan bisnis produk kecantikan dengan nilai kerugian hingga 540 juta rupiah. Belum selesai kasus pelaporan yang dilakukan NM terhadap MA. Sejumlah personil Polres Bau-Bau mendatangi rumah NM yang sebelumnya dilaporkan balik MA atas dugaan pencurian barang milik MA. Ketegangan pun tak terelakkan saat keluarga NM menolak menyerahkan barang MA yang disita sebagai bagian dalam surat perjanjian pinjaman antara NM dan MA. Keluarga NM menyebut MA tidak memiliki itikat baik untuk bertemu dan menyelesaikan masalah kerjasama bisnis yang di Desember 2023 lalu. NM kemudian menyerahkan uang sebesar 240 juta rupiah sebagai modal dan dijanjikan keuntungan 30 juta rupiah setiap bulannya. Setelahnya, MA kembali meminjam uang sebesar 300 juta pada Januari 2024 yang akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan. MA sempat membayar bunga pinjaman sebesar 50 juta. Belakangan, NM kesulitan menghubungi MA, baik melalui telepon maupun media sosial. Bahkan, rumah MA telah dikontrakkan kepada orang lain. Menko Pangan Zulkifli Hasan menuturkan pemerintah akan menghapus harga eceran tertinggi untuk beras premium dan medium. Menteri juga menambahkan akan menerapkan satu harga maksimal pada beras premium dan medium. Namun pihaknya masih menghitung besaran harga beras baru tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan usai rakor bersama menteri terkait di kantornya. Ada 15, ada 25 gitu jenisnya ya. Satu lagi jenis beras. Jadi beras itu ya beras, ada broken 15, broken 25. Terus jenis ada beras merah, ada beras ketan, ada beras padan wangi, ada beras basmati. Itu jenis ya. Itu kapan Bapak mau diumumin ya Pak? Lagi dihitung ya. Yuk, makasih. Satgas Pangan Bareskrim Polri melakukan rekonstruksi lapangan di pabrik di Serang, Banten. Kegiatan yang dilakukan Satgas Pangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan produksi beras premium yang tidak sesuai standar ukuran dan standar mutu. Dalam rekonstruksi ini, Satgas Pangan kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan proses memproduksi beras. Sementara itu, pihak perusahaan berjanji akan konsentrasi menjaga mutu atau kualitas beras terhadap konsumen, yaitu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran akhirnya terjawab. Sang Ketua Umum Megawati ini membawa PDIP pemirsa menjadi penyeimbang pemerintah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dalam segmen Ulas Utas. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemirsa kepada kabinetnya untuk bisa mengamankan produksi sektor pangan. Hal itu menjadi kekuatan Indonesia di tengah perekonomian global. Hal tersebut menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara siang tadi. Prabowo juga mengingatkan kepada para menterinya agar berhati-hati dengan adanya pemain ekonomi di dalam negeri yang hanya mencari keuntungan sendiri. Presiden memberikan apresiasi kepada kabinet atas pencapaiannya dalam sektor pangan yang sudah sesuai dengan strategi kebijakan pemerintah. Tidak
Ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita. Ya, pemirsa, sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran akhirnya terjawab. Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri membawa PDIP menjadi penyeimbang pemerintah. Ia mengarahkan kader Banteng Moncong Putih mendukung pemerintah, namun tidak masuk dalam barisan koalisi maupun oposisi. Manuver politik yang tak biasa dilakukan parpol-parpol usai gelaran Pilpres. Selengkapnya dalam ulas tuntas koalisi tanpa kursi ala Megawati. Kongres PDI Perjuangan yang digelar di Nusa Dua Bali 2 Agustus lalu tak hanya menjadi momen pengukuhan Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum lagi, namun juga menjadi arahan resmi sang nahkoda tentang sikap politik partai terhadap pemerintah. Di depan ribuan kader dari berbagai daerah, Megawati secara resmi meminta mereka mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Dalam pidato politiknya, Mega mengatakan PDIP memilih sebagai partai penyeimbang pemerintah demi menjaga arah pembangunan. Mega menegaskan PDIP bukan oposisi dan juga tidak berkoalisi dengan kekuasaan atau pemerintah. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Isu PDIP bakal masuk ke Kabinet Merah Putih mulai berhembus kencang ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Megawati pada April 2025 lalu. Komunikasi intens yang terjalin antara dua pimpinan partai besar, Gerindra dan PDIP itu kian menguatkan spekulasi koalisi dalam pemerintahan. Terakhir, amnesti yang diberikan Presiden Prabowo untuk politikus senior PDIP, Hasto Kristianto, disebut-sebut menjadi pembuka pintu gerbang istana untuk Banteng. Spekulasi itu tak sepenuhnya meleset. Meski tak memilih berkoalisi dengan pemerintah, namun PDIP juga tak berdiri di kubu oposisi.
Sikap politik PDIP yang memilih sebagai penyeimbang itu tentulah bukan keputusan politik yang sekonyong-konyong diambil. Kita tahu ini adalah buah dari serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh Presiden kita, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDIP, yang sudah berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Jadi menurut saya ini bukan hal yang mengejutkan dan bukan hal yang sulit diduga, karena arah ke sana sudah sangat jelas ya. Sebab kita tahu sebelum pemilu Prabowo Mega punya hubungan pribadi yang baik. Kemudian setelah pemilu pun meskipun mereka berada pada posisi yang berbeda juga tidak berefek buruk pada hubungan personal gitu ya. Jadi menurut saya perintah itu sangat jelas bahwa meskipun tidak berada di dalam pemerintahan atau setidak-tidaknya sampai hari ini belum bergabung dengan kabinet, tapi PDIP mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, dan tapi mereka tidak juga akan melupakan fungsi kontrol mereka karena ditegaskan bahwa kekuatan PDIP sebagai penyeimbang pemerintah. Arahan Megawati pada kader PDIP untuk memberi dukungan ke pemerintah merupakan pernyataan pertama kali yang disampaikan secara terbuka sejak partai pemenang pemilu 2024 tersebut kalah dalam Pilpres 2024. Arahan itu juga disampaikan secara resmi dalam kongres yang menjadi forum tertinggi partai besutan Megawati. Tentunya Megawati dan Partai Banteng Moncong Putih juga punya pertimbangan atas sikap politik yang bisa dibilang tak gampang itu. Kenapa bisa mendukung pemerintahan Pak Prabowo? Sebetulnya dari awal Pak Prabowo dan Megawati hubungannya kan baik. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan itu sama sekali tidak dikurangi oleh Pak Prabowo, bahkan ditambah. Memang tidak mendapat jatah di menteri, tapi Puan tetap ketua DPR. Dengan kekuatan Gerindra 80% di parlemen, apa susahnya mengubah MD3 lagi yang bisa membuat Puan kehilangan jabatan sebagai ketua DPR. Belum lagi dubes-dubes. Kemudian ada di lembaga-lembaga, kader-kader PDI Perjuangan masih tetap duduk di tempatnya. Termasuk Ibu Mega. Jabatan di BRIN dan BPIP nggak diapa-apain sama Pak Prabowo. Jadi artinya sebetulnya PDI Perjuangan berada dalam pemerintahan. Hanya fungsinya berbeda. Sebagai partai yang selama 2 periode sebelum ini, yaitu tahun 2014 hingga 2024 duduk di kursi istana setelah menang kontestasi Pilpres, PDI Perjuangan tahu betul tantangan berat yang dihadapi pemerintah. Karena itu, PDIP mengklaim hanya punya satu alasan atas sikap politiknya pada pemerintah, yaitu demi kepentingan bangsa dan negara. Ibu Ketua Umum yang pertama tentu berterima kasih terhadap kepercayaan daripada utusan-utusan KSP. Yang kedua memang Ibu Ketua Umum menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi sungguh semakin berat. Penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi. Mitra strategis pemerintah, sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya kami akan di depan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah. Apapun yang menjadi kalkulasi politik Megawati dan para elit PDIP, deklarasi sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran merupakan langkah tepat, termasuk bagi internal PDIP yang mungkin saja berbeda pandangan. Ini menjadi arah yang jelas bagi kader PDIP dimanapun untuk memberikan kontribusi positif, baik saran, pertimbangan, dukungan dalam bentuk sokongan moral kebijakan dan lain-lain, dan tidak membebani, karena kita tahu beban pemerintah terutama dalam hubungannya dengan lingkungan strategis global ini sudah amat berat gitu ya. Perang terjadi di beberapa wilayah, kemudian tekanan ekonomi, perang tarif dan lain-lain. Bagi Partai Gerindra, sikap politik dari partai yang berturut-turut menjadi lawan politik di Pilpres 2014 hingga 2024 itu tak perlu dipertanyakan lagi. Gerindra menerima dan menyambut baik dukungan dari partai yang dinahkodai Megawati itu. Itu yang diungkapkan oleh Bu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya
pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya, dan itu kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Di tengah pusaran politik pasca Pilpres 2024, ketika partai-partai berlomba merapat ke kabinet, keputusan Megawati membawa PDI Perjuangan tidak bergabung dalam barisan koalisi maupun oposisi menjadi manuver politik tak biasa. Ya, itulah Megawati. Tidak ikut di kursi kekuasaan, namun juga tidak memilih untuk terus-menerus menggonggong di luar pagar istana. Ya pemirsa, dalam Kongres ke-6 PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa PDIP ini memposisikan diri tidak sebagai oposisi maupun juga koalisi, namun sebagai penyeimbang dan akan mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto sejauh berpihak kepada rakyat. Hal ini pun tentunya menuai respon positif dari sejumlah partai, termasuk Partai Demokrat yang pernah melakukan hal serupa pada saat pemerintahan Joko Widodo. Lalu bagaimana peta politik dengan sikap terbaru PDIP ini? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Ya pemirsa, dalam Kongres ke-6 PDIP yang baru-baru saja diselenggarakan di Bali beberapa hari lalu, ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa sikap dari PDIP ini memposisikan diri tidak pada oposisi maupun juga koalisi, tapi sebagai penyeimbang dan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo sejauh berpihak kepada rakyat. Hal ini menuai respon positif dari sejumlah partai, tapi apakah betul ini juga merupakan sinyal adanya PDIP akan merapat ke pemerintahan? Akankah kemudian ada reshuffle kabinet dengan melunaknya sikap dari PDIP ini pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Bang Hensat, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya, makasih Bang Hensat sudah hadir, dan juga hadir bersama kita dari PDIP ada Bang Ansi Lema. Bang Ansi Lema, apa kabar? Baik ya, Bang. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Sekjen dari Partai Demokrat, Bang Herman Kairon. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam. Oke, baik. Bang Ansi Lema, ini kan aktor utamanya nih, memposisikan diri bukan oposisi, bukan koalisi, tapi mendukung pemerintahan. Kenapa kemudian tidak langsung masuk saja ke kabinet, Bang Ansi Lema? Sikap politik PDI Perjuangan dan posisi politik PDI Perjuangan hari ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelum Kongres digelar. Yang perlu saya sampaikan bahwa posisi politik, sikap dan orientasi politik PDI Perjuangan itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Dalam hal ini Ibu Mega, tetapi tentu dengan mendengarkan aspirasi dan merekam suara-suara dari DPD, DPC dan juga kader partai. Dan sikap politik itu selalu diputuskan dalam forum tertinggi internal PDI Perjuangan, yaitu di Kongres. Dan dalam Kongres ke-6 kemarin, kalau bicara soal sikap politik PDI Perjuangan, posisi politik PDI Perjuangan itu sudah sangat lugas, tegas dan terang benderang disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya. Sikapnya itu tentu Ibu katakan, pertama, Indonesia ini menganut sistem presidensil. Karena itu tidak dikenal terminologi oposisi ataupun juga koalisi. Yang ditegaskan oleh beliau adalah soal posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Apa maksudnya sebagai partai penyeimbang? Ibu juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan sepenuhnya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mendukung artinya kalau kita melihat bahwa kebijakan program kerja Kabinet Presiden Prabowo itu betul-betul sejalan dengan Pancasila, konstitusi, dan berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat, tentu PDI Perjuangan akan memberikan dukungan. Tetapi kalau seandainya dinilai bahwa kebijakan-kebijakan itu, program-program itu tidak sejalan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, tentu PDI Perjuangan akan melakukan kritik-kritik konstruktif. Kritiknya itu kalau kemudian ditarik bergabung ke kabinet gimana Bang Ansi Lema untuk kemudian menyampaikan kritik pembaruan tersebut, bergabung sajalah di kabinet? Ya,
Ibu Mega telah menyampaikan sikap politik dan posisi politik PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, dan partai penyeimbang itu berarti berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan, tetapi bisa memainkan peran sebagai mitra strategis yang mendukung agenda-agenda pembangunan. Kalau itu sejalan dengan kepentingan populis rakyat, tetapi juga melakukan peran sebagai mitra kritis, memberikan kritik-kritik konstruktif juga. Tentu dasarnya adalah politik nilai. Jadi PDI bukan sekedar memainkan politik angka, ya, mendekat pada kekuasaan untuk mendapatkan 2-3 kursi jabatan, menteri ataupun juga komisaris. Not. Bagi PDI Perjuangan, politik hari ini adalah memainkan politik secara proporsional sebagai partai penyeimbang, sehingga kemudian fungsi kontrol, checks and balances itu bisa betul-betul dimainkan secara optimal. Bang Ansi, menjadi sparring partner lah dalam bernegara ini. Cukup banyak nih kata-kata baru yang kita dengar malam ini, Bang Hensat, dalam berpolitik. Ini penyeimbang, bukan oposisi, bukan koalisi, mitra strategis tapi di luar pemerintahan. Ini apa kita mengartikannya? Definisinya seperti apa sih, Bang Hensat? Ini PDI Perjuangan saat ini sedang memainkan matematika sederhana sebetulnya. Matematika sederhana itu satu, kan Pak Prabowo tidak mengambil kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan sekarang kan. Mbak Puan tetap ketua DPR. Ibu Mega tetap di BRIN, tetap di PPIP. Kader-kadernya banyak yang menjadi duta-duta besar. Di lembaga-lembaga negara lainnya juga banyak kader-kader PDI Perjuangan. Nggak diambil kenikmatannya. Tapi yang kedua, kenapa saya katakan matematika sederhana? Dengan menempatkan diri di luar kabinet, maka rakyat akan ingat bahwa PDI Perjuangan ini di luar kabinet nih. Jadi kalau nanti pas pemilu 2029, suara-suara oposisi itu larinya kemana? Ke PDI Perjuangan kan? Jadi nikmatnya dapat, suara juga tidak hilang. Nah ini sebetulnya yang dimainkan oleh PDI Perjuangan. Makanya tadi saya katakan ini matematika sederhana aja. Karena kan sekarang oposisi mau lari kemana suaranya? Nggak ada. Semuanya masuk di Pak Prabowo kan. Karena Pak Prabowo kan rumus politiknya itu keren emang. Ada dua. Yang pertama, merangkul semua. Yang kedua, bila elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dijalankan. Nah itulah juga yang dikomunikasikan oleh Dasko lewat postingan Instagram itu yang sama Ibu Mega, sama Mbak Puan, sama Mas Nanan. Itu kan sudah jelas komunikasinya. Pemilu sudah usai, mari kita bangun bangsa dan negara ini. Jadi matematika sederhana yang dimainkan oleh Ibu Mega ini memang cerdas, kata-katanya aja dibikin. Ini adalah kita partai penyeimbang. Tadi kan sebutkan Partai Demokrasi Indonesia Penyeimbang. Ini kecerdasan politik dari PDIP nampaknya. Tapi Bang Herman Khaeron, Demokrat ini termasuk partai yang merespon positif sikap PDIP ini, gaya politik barunya ini dengan kecerdasan politiknya? Saya kira bukan hal yang baru ya. Karena Demokrat juga selama 9 tahun di pemerintahannya Pak Jokowi juga memerankan sebagai partai penyeimbang kala itu. Betul, saya setuju bahwa dalam sistem presidensil tidak mengenal oposisi gitu ya. Nah tinggal apakah partai di dalam pemerintah atau di luar pemerintah. Sehingga positioning partai yang di luar pemerintah yang menjadi partai penyeimbang. Melaksanakan fungsi check and balances. Dan saya kira apa yang disampaikan saya setuju, dan setuju tadi yang disampaikan oleh PDIP tentang definisi penyeimbang, dan tentu Pak Prabowo sebagai presiden kami dan pemimpin koalisi, apapun keputusan yang akan diambil terkait dengan posisinya PDIP ya kami setuju, karena Pak Prabowo adalah pemimpin koalisi kami. Artinya kalau misalnya PDIP ternyata juga tetap akan ditarik, ditawarin masuk ke kabinet, juga ikut bagaimana Presiden Prabowo saja, Bang Herman? Ya kan Pak Prabowo pemimpin koalisi. Dan tentu semakin guyup, semakin rukun, semakin bersama-sama kita untuk membangun negeri, untuk membangun bangsa akan semakin baik. Artinya dengan berbagai ide, gagasan, dan mungkin masing-masing partai memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi kalau kemudian ini diramu oleh Presiden Prabowo menjadi satu tujuan berbangsa dan bernegara kita, rasa-rasanya ini akan lebih baik. Karena idealnya memang dalam
menuju kepada tujuan berbangsa dan bernegara, ya kita harus padu, harus bersatu. Kalau modal dasar itu kita bisa dapatkan, saya kira tujuan yang apapun sulitnya bisa kita lalui. Oke, berarti gimana pucuk pimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nanti mengambil keputusan? Mungkin saja ada reshuffle, berarti ada kocok ulang. Seperti apa peta politiknya kalau memang itu terjadi? Kita temukan jawabannya pemirsa untuk Anda usai jeda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, tentunya yang menarik menerjemahkan bagaimana sikap politik dari PDIP yang kemudian berujung pada mulai dipertanyakan sinyal-sinyal reshuffle ini Bapak-Bapak. Nah Bang Hensat, kalau misalnya kita tidak tahu ya, ternyata reshuffle itu dilakukan, akan ada kocok ulang, peta politiknya akan seperti apa? Siapa orang-orang yang akan mengisi? Gini, sinyal reshuffle itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Prabowo jauh-jauh hari ya. Waktu itu pertemuan dengan para pemret tuh, termasuk Bang Lalu juga salah satu yang menyaksikan itu. Dia bilang kinerja saya nilainya 6 ini. Nah itu Pak Prabowo itu menurut saya menyampaikan sinyal akan adanya perbaikan kabinet. Kurang puas dong berarti. Ya nggak mungkin lah, presiden kan maunya naik dong 7, 8, 9. Nah kalau di sepak bola kan kalau mau ada perbaikan kinerja pergantian pemain lah. Cuma memang waktunya ini terserah Pak Prabowo. Semakin dibahas menurut saya semakin gak jadi gitu ya, karena ya kan presiden pengen rahasia dong, kejutan-kejutan gitu. Makanya kalau Ken pengen ada reshuffle nggak usah dibahas gitu. Tapi udah terlanjur lah ya. Oh iya, tapi gini, siapa kira-kira dari PDI Perjuangan yang akan masuk gitu ya, kalau memang ini kan katanya penyeimbang. Kalaupun masuk, saya yakin dari PDI Perjuangan itu mungkin bukan kader yang akan masuk, tapi orang-orang yang punya citra memang dekat dengan Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan. Oke, kan tapi bukan banyak. kader PDIP. Tapi bukan kader PDI Perjuangan. Dia punya citra aja dekat dengan PDI Perjuangan. Banyaklah nama-nama itu, misalnya ada nama Retno Marsudi ya, atau Arsyad Rashid. Itu kan bukan kader PDI Perjuangan tapi dicitrakan dekat. Orang-orang seperti itulah yang mungkin bisa masuk ke kabinet gitu ya. Dan justru selama ini kan beredar Mas Ganjar gitu. Kalau menurut saya itu terlalu obvious gitu, terlalu nyata. Dukungan PDI Perjuangan bila Ganjar yang masuk ke kabinet. Itu nggak bisa lagi PDI begitu. Ya itu nggak bisa lagi jadi penyeimbang, itu sudah bagian dari koalisi. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang memang dicitrakan atau sahabat-sahabatnya PDI Perjuangan lah yang masuk ke kabinet tapi berkomunikasi dekat dengan PDI Perjuangan, itu pasti sangat mungkin tuh. Dan itu daftarnya banyak menurut saya yang bisa didorong oleh Ibu Mega. Jadi misalnya kayak Bang Ansy nih, wah dilihat nih, wah ini calon gubernur waktu itu susah, gitu. Tapi kalau yang lain-lain yang memang tidak berada dalam kadernya PDI Perjuangan, kemarin juga tidak hadir di Bali, cuma di telepon-telepon juga, nah itu mungkin bisa gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih permainannya akan di situ gitu. Nah sebetulnya kan juga penyeimbang ini waktu itu ada pada saat zaman Pak SBY ya, PDI Perjuangan diwakili oleh Pak Taufik Kemas waktu itu ketua MPR. Nah itu juga begitu, melakukan masukan-masukan kritis, tapi juga membantu pemerintah dalam pembangunannya. Nih misalnya contoh, Adiana Pitupulu teriak atau bicara kritis tentang hak-hak para driver online, keras itu. Darmadi Durianto, itu gimana bisnis plan Koperasi Merah Putih, itu kan masukan-masukan kritis. Tapi apakah PDI Perjuangan tidak mendukung? Mendukung. Tetap aja dipersilahkan waktu peluncuran diberikan dukungan gitu ya. Tapi masukannya kritis benar tuh. Jangan sampai kemudian 3 miliar, 5 miliar nggak ada bisnis plan-nya jadi kacau balau. Nah kayak gitu-gitu tuh masukan kritisnya kan. Bang Ansy Lema, kalau menurut Bang Hensat tadi ini kayaknya nggak kader PDIP lah, karena kalau penyeimbang ya orang-orang dekatnya aja. Siapa yang sudah masuk daftar telepon dari Bu Mega kalau misalnya nanti diajak reshuffle kabinet itu Bang Ansy Lema, atau justru dari kader PDIP sendiri udah ada daftar namanya? Ya, untuk mengerti ataupun memahami sikap politik PDI Perjuangan itu harus betul-betul mengenal Ibu Mega. Ibu ini adalah seorang sosok yang tidak akan bicara kalau belum ada keputusan. Dan kalau sudah ada keputusan, baru beliau akan bicara. Beliau bukan sosok yang abu-abu. Untuk membaca sikap dan langkah politik beliau, itu jelas. Ya, pilihan-pilihan Ibu itu pilihan-pilihan yang rasional dan pilihan-pilihan yang jelas.
Kalau bicara soal reshuffle, tentu ini adalah prerogatif sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto. Dan kita tahu Presiden Prabowo paradigma dasarnya itu adalah persatuan, kesatuan, membangun soliditas sehingga kemudian ada kebersamaan, efektivitas pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Ya tentu beliau ingin mengajak semuanya. Tetapi bagi PDI Perjuangan, ketika Ibu sudah menegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang dan bisa memainkan peran sebagai mitra strategis sekalipun juga, sekaligus serentak dengan itu adalah mitra kritis, maka pasti posisi PDI Perjuangan itu tetap akan berada di luar kekuasaan. Karena persatuan dan kesatuan ataupun term minologi persatuan oleh Presiden Prabowo tentu juga PDI dukung. Kita perlu bersatu. Artinya kalau ditawarin gimana tetapi Bang? kan bersatu tidak harus bersama. Bersama itu kan belum sepenuhnya berarti bersatu, kan begitu. PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan pun ya, ini juga bisa bersinergi dalam tanda petik bergotong royong ya, dengan melakukan kritik, pengawalan secara konstruktif, memberikan alternatif solusi terhadap kebijakan. Ini juga bagian-bagian dari alternatif nama untuk menggantikan menteri yang sekarang ada di kabinet ya Bang Ansilema? Sebagai partai penyeimbang tentu tidak akan ada kader yang akan disebutkan masuk dalam kabinet. Kan di lagunya tuh diomong itu tujuan kita Indonesia Raya. Gimana tuh Bang Ansilema? Jadi fokus orientasi PDI Perjuangan, visi PDI Perjuangan tentu juga untuk kejayaan Indonesia Raya, kemakmuran dan juga keadilan. Dan itu kan pasti sama. Dan dalam sistem presidensil, berada di pemerintahan ataupun juga di luar pemerintahan, juga bisa bersinergi untuk melakukan hal ini. Mewujudkan tujuan-tujuan bernegara ini. Kan begitu. Jadi kalau mau lihat sikap politik PDI Perjuangan, rujukannya tuh sederhana. Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu akan menjadi rujukan dan pegangan. Setidaknya sampai malam ini, detik ini kita bicarakan mengenai hal ini. Kita bahas. Baik. Bang Herman, kalau rujukannya pidato politik dari Bu Mega sendiri, Demokrat seperti apa? Kalau misalnya nanti Pak Prabowo kemudian mengambil sikap untuk menelepon Bu Mega dan meminta nama dari PDIP masuk ke kabinet? Ya pertama tentu itu sangat akan dipastikan ya oleh Pak Prabowo dan Ibu Mega gitu ya. Dan tentu itu menjadi, tadi disebutkan bahwa urusan koalisi ya menjadi kepentingan pemimpin koalisi. Pak Prabowo adalah pemimpin koalisi bagi kami. Kemudian nanti urusan kabinet adalah hak prerogatifnya Presiden. Juga nanti itu menjadi urusannya Pak Prabowo. Sehingga apa yang akan terjadi kemudian antara Presiden Prabowo dengan Bu Mega ya tentu menjadi urusan kedua belah pihak. Bagi Demokrat ya kami mengikuti saja apakah yang menjadi keputusan Pak Prabowo, ya tentu kami dukung sepenuhnya. Karena kami memang sejak awal sudah mendedikasikan bahwa kami ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Dan tentu juga idealnya untuk bisa memastikan bahwa program dan tujuan program yang ini menjadi prioritas dan membangun bangsa ke depan yang dirancang oleh Presiden Prabowo, idealnya ya didukung oleh seluruh instrumen bangsa, termasuk oleh partai-partai politik, termasuk oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sehingga ya semakin guyup, semakin rukun, semakin semuanya turut serta di dalam menuju kepada pembangunan bangsa, ya ini akan semakin baik dan akan semakin terakselerasi untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Karena kemudian tadi Bang Hensa juga bilang, Bang Herman, Pak Prabowo sempat bilang kalau nilainya 6 sepertinya masih ada yang kurang puas. Termasuk kalau kita lihat koalisi harusnya juga harus melakukan evaluasi nih. Jangan sampai kemudian sinyal reshuffle justru menyasar partai politik tertentu yang artinya harus mulai berhitung. Nah dijawabnya tapi nanti ya Bapak-Bapak, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.
Ya, PDIP merapat, sinyal reshuffle menguat. Benarkah demikian pemirsa? Kita akan cari tahu dulu responnya dari orang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bang Herman, ini kalau tadi Bang Hensat menyatakan Pak Presiden pernah curhat, katanya skornya masih 6, kurang puas nampaknya dengan kinerja kabinet yang sekarang. Artinya kalau ada kocok ulang di kabinetnya, ada evaluasi, Demokrat selain mendukung juga akan menerima dong keputusan Pak Presiden. Ya, saya menekankan kembali ya, urusan reshuffle tentu ini menjadi hak prerogatifnya Presiden Prabowo. Dan Pak Prabowo tentu memiliki kalkulasi, memiliki evaluasi yang menurut saya hitung-hitungannya pasti sudah dalam hitungan yang matang gitu. Oleh karenanya kami tidak menyaksikan kemampuan Pak Prabowo untuk mengakomodir siapapun, dan tentu bagi kami ya diserahkan saja kepada Pak Prabowo. Nah, mengenai terkait dengan kepuasan, saya kira dalam sidang kabinet justru Pak Prabowo berterima kasih atas berbagai karya, perjuangan, pengabdian, dedikasi yang dilakukan oleh para menteri yang telah bekerja dengan baik, target-target dan progresnya juga bagus, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Ini yang menurut saya, disitulah kematangan kalkulasinya Presiden Prabowo. Oleh karenanya, ya kami tidak pernah mempersoalkan apapun yang akan diambil keputusan oleh Presiden Prabowo. Oke, tidak akan pernah mempersoalkan ya keputusannya Pak Presiden, yang kita masih tunggu apakah betul reshuffle itu dilakukan atau tidak. Tapi Bang Ansi Lema, dari PDIP sejauh ini sikapnya tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, atau nanti kemudian juga tetap akan memperhitungkan juga untuk kebaikan bangsa dan negara loh Bang Ansi Lema? Ya, posisi politik PDI Perjuangan hari ini harusnya itu disyukuri oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena hari ini dengan adanya PDI Perjuangan di luar pemerintahan, setidaknya PDI Perjuangan itu bisa menjadi channel, saluran ataupun kanal demokrasi partai politik yang bisa melakukan institusionalisasi aspirasi politik, ya, sehingga kemudian suara-suara yang berbeda dari pemerintahan itu tidak hanya melalui netizen, TikTok, Instagram, ataupun juga dari masyarakat sipil. Tetapi ada institusi partai politik resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa Presiden Prabowo itu memainkan politik jembatan. Silaturahmi politik untuk merangkul semuanya. Dengan kata kunci mazhabnya itu adalah persatuan. Tetapi dengan adanya partai politik masih berada di luar pemerintahan, tentu ini sehat bagi pengembangan kualitas demokrasi. Ya, kalau semuanya berada di dalam kekuasaan, lalu dinamika demokrasi, diskursus demokrasi, tentu itu kan akan mengalami penurunan ya secara kualitatif. Bagaimanapun juga dalam demokrasi ada tesis, juga tentu membutuhkan antitesis. Sehingga antara tesis dan antitesis ini akan melahirkan sintesa berupa rujukan solusi atas kebijakan-kebijakan. Tapi sejumlah partai merespon positif juga Bang Ansi Lema kalau PDIP ikut bergabung di negara demokrasi yang hebat-hebat, yang kuat-kuat bergabung, negaranya menjadi semakin kuat gitu. Ya, kami meyakini bahwa bersatu tidak harus bersama dalam kekuasaan ini. Kami bisa memainkan peran checks and balances, memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Kami akan proporsional, tentu dasarnya itu adalah penalaran secara objektif, kajian komprehensif, didukung oleh data, fakta, dan riset yang aktual, sehingga kemudian akan memberikan masukan-masukan yang positif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Toh di sana punya juga makna kegotong royongan yang merupakan inti dari Pancasila ini. Dan PDI Perjuangan itu ya memang berpegang teguh pada politik kegotong royongan ini. Oke, baik Bang Hensat, selalu bersama tapi tak bersatu nih, kayak sepasang sepatu kayaknya. Tapi tujuannya Pak Prabowo merangkul semua, itu sebenarnya definisinya sampai seperti apa sih Bang Hensat? Apakah sampai membuat PDIP bergabung ke kabinet, atau seperti ini saja sudah bukti merangkul? Pemahaman pada sebuah kesatuan visi menurut saya itu yang dimaksud Pak Prabowo dengan merangkul ya. Apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan sekarang kan walaupun tidak berada di kabinet, tapi ya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Dan kemudian canggihnya Pak Prabowo nih kelihatannya dia bersedia tuh jadi jembatan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi kan. Antara presiden kelima dengan presiden ketujuh. Dia oke-oke aja tuh.
if you have problem ya talk to me lah gitu kan. Jadi dan kelihatannya Pak Jokowi juga sudah oke-oke aja tuh. Jadi kalau tentang reshuffle, Ken, kelihatannya Pak Prabowo tuh pengen kejadiannya seperti amnesti sama abolisi itu loh. Gimana tuh? Tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, seger langsung nih kita kasih amnesti abolisi. Kenapa lebih memilih vibes-nya seperti itu, Bang Hensat? Ada kejutan di sana. Kenapa sukanya seperti itu? Mungkin itu yang disukai oleh Pak Prabowo ya, bahwa kalau ada keputusan-keputusan kebijakan kalau belum pasti jangan diumumin dulu. Itu namanya testing the water. Begitu udah pasti, udah yakin, ya kita umumkan. Dan dampak positifnya langsung didapat. Gitu kan kemarin orang-orang mungkin berpikir ada penggantian sekjen gitu kan kemarin tuh. Ternyata press conference-nya tentang amnesti dan abolisi. Gitu kan tadi kan juga udah ngitung-ngitung kan matematikanya Pak Prabowo udah kan. ngitung bareng kita, kira-kira hari baiknya Pak Prabowo kapan? Kan tanggal 8 kalau misalnya reshuffle dilakukan kan ya, gitu itu kan gitu kan kita nggak usah sebutin nggak jadi. Kalau kita sebutin lagi tapi kalau ada unsur 8 kan pilihannya masih banyak tanggalnya nih Bang Hensat. Nanti begitu disampaikan langsung menteri-menteri baru, wamen-wamen baru yang sudah ditelepon-teleponin itu langsung dilantik kan canggih juga, keren tuh ya. Karena ini berurutan, bukan kebetulan atau memang ini sudah diagendakan oleh Pak Prabowo, Bang Hensat, dengan amnesti kemarin, kemudian Kongres PDI. Ini kan ya wajar lah kalau publik akhirnya menerka-nerka, berspekulasi. Canggih ya? Canggih kan? Tapi akhirnya ada kejutan itu tadi yang akan dipilih. Nggak apa-apa, kejutan-kejutan asal positif kan oke-oke aja. Gitu, ini kenapa sih saya jadi juru bicaranya Pak Prabowo? Ini saya menduga-duga aja, nggak ada yang paham juga Pak Prabowo, yang ngerti ya cuma dirinya aja. Gitu ya, ya Bang Dasko yang ngerti lah gitu aja. Tapi yang ngerti Bu Mega juga pasti kader-kader PDIP-nya ini juga suara-suaranya sudah keluar dari para kader ketika Kongres kemarin, Bang. Seperti apa sikap PDIP, kemudian selanjutnya nanti misalnya ada tawaran-tawaran tersebut, atau sudah diputuskan, apapun yang terjadi nanti ke depan akan seperti ini sikapnya. Yang pasti sebagai kader kami akan tegak lurus pada sikap Ketua Umum. Karena itu amanat dari Kongres. Ya, dan Ibu Mega ya sejauh yang kami mengerti dan kami pahami, dalam kontestasi elektoral ataupun pilpres, kalau menang ya PDI menjadi partai yang memimpin pemerintahan, dan genetiknya kalau kalah ya PDI menjadi partai penyeimbang. Itu genetiknya. Ya, yang setidaknya sampai malam hari ini itu yang menjadi pegangan politik, prinsip politik Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi bahwa relasi antara pemimpin bangsa, antara Ibu dan Pak Presiden Prabowo itu sangat baik, sangat konstruktif. Dan kita tahu perpolitikan di Indonesia ini sedikit banyaknya itu sangat dipengaruhi oleh interaksi relasi antara elit-elit politik ini. Antara lain kalau kita bicara ya relasi antara Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 dan juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Megawati. Bagaimanapun juga masyarakat Indonesia ini tentu sangat menanti-nantikan. Ingin mengetahui betul posisi politik dan sikap politik PDI Perjuangan. Dan Ibu sudah menyampaikan hal itu. Jadi kan ada desas-desus. Di dalam PDI Perjuangan itu ada dua faksi. Yang ingin bergabung dan yang ingin oposisi. Presentasenya? Wah ya saya nggak tahu, tapi kemudian dimunculkan dalam bentuk postingannya Mbak Puan. Mbak Puan dan Mas Nanang cium pipi Ibu Mega. Artinya wah ini tidak ada faksi-faksi nih. Semuanya bersatu, tergantung, terserah ketua umum gitu ya. Kira-kira demokrasi internal PDI Perjuangan. Ya, demokrasi internal PDI Perjuangan itu berjalan secara dinamis. Sampai sebelum Ibu Ketua Umum mengambil keputusan. Kita boleh berbeda pendapat, melakukan diskursus politik internal, tetapi begitu Ibu veto dengan hak prerogatif, semua tegak lurus. Dengan apa yang kita diskusikan malam hari ini, keputusannya nanti tetap Bu Megawati. Gimana sikap PDIP-nya? Kita tunggulah ya yang dinanti-nantikan, atau kejutan akankah hadir dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Henry Satrio, terima kasih Bang Ansi Lema, terima kasih juga Bang Herman Kairan malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda kami juga masih akan menghadirkan pembahasan menarik lainnya untuk Anda bersama dengan Vena Kintan. Musik dengan suara keras hingga menggelegar atau biasa dikenal dengan sebutan sound horeg terus menuai pro kontra. Kemunculan sound horeg yang awalnya sebagai hiburan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seiring waktu menimbulkan permasalahan.
Sound horeg memang memberi ruang hiburan bagi masyarakat, namun juga memunculkan konflik sosial. Tidak jarang warga yang terganggu dengan suara keras sound horeg, apalagi tak jarang digelar hingga larut malam. Kebisingan musik sound horeg menimbulkan gangguan serius. Tak sedikit insiden suara bass ekstrim dari sound horeg membuat rumah bergetar, genteng hancur, hingga kaca pecah. Fenomena battle sound horeg sebagai adu kekuatan sound system tidak hanya di daratan, namun juga merambah ke wilayah perairan. Belum lama ini, sejumlah perahu yang membuat peralatan sound system dengan speaker berukuran besar dan daya tinggi di pesisir laut Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi sorotan karena dinilai mengganggu ekosistem laut. Suara yang dihasil diduga mencapai tingkat kebisingan 135 desibel, melebihi batas aman untuk manusia dan satwa laut. Tak berhenti sampai di situ, kegiatan sound horeg menimbulkan korban jiwa. Diduga tak kuat dengan suara keras sound horeg, seorang penonton jatuh pingsan yang kemudian berujung korban meninggal dunia. Persoalan sound horeg bukan sekedar masalah suka atau tidak suka. Ini soal bagaimana pemerintah hadir untuk mengatur agar hak atas hiburan dan hak atas ketenangan bisa berjalan seimbang. Ya, kita akan bahas mengenai polemik sound horeg ini bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda di Studio TV One. Bersama saya ini sudah hadir sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, ada Pak Syaifuddin. Selamat malam, Pak Syaifuddin. Terima kasih sudah hadir. Baik, selain itu juga kita masih menunggu ya, nampaknya juga sudah terhubung bersama kami. Ini sudah tersambung Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Pak Emil Dardak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terlebih dahulu mau ke Pak Emil terlebih dahulu ya. Pak Emil, ini kan sound horeg justru menimbulkan polemik ya Pak. Terbaru ada seorang ibu di Lumajang, Jawa Timur yang meninggal dunia ketika menyaksikan sound horeg. Saya ingin dengar respon dari pemerintah Jawa Timur, merespon mengenai polemik sound horeg ini seperti apa Pak Emil? Ya, kami tentunya sangat berduka atas meninggalnya warga di Lumajang ya, dan kami di saat yang sama harus menghormati privasi dari keluarga sesuai dengan apa yang menjadi pilihan dari keluarga. Jadi ini yang menjadi tentunya posisi kami menghormati pilihan terkait privasi keluarga dan juga bagaimana kita sangat berduka atas kepulangan dari warga. Kalau dari pemerintah akan mengevaluasi persoalan izin nggak Pak untuk penyelenggaraan acara sound horeg? Ya, jadi begini, pada intinya sejak sebelumnya ini telah dilakukan upaya-upaya dari aparat ya untuk, bahkan bukan upaya, lebih tepatnya lagi sudah ada pelaksanaan penegakan aturan dalam kaitan dengan kegiatan yang melibatkan pengeras suara. Ini sudah diterapkan dan sudah ada langkah tegas seperti pelarangan pemberian izin bagi panitia yang tidak bisa memberikan kesanggupan dan tidak diyakini sanggup untuk mengikuti aturan yang berlaku terkait batasan suara, waktu pelaksanaan maupun juga kondisi dari kendaraan yang memuat pengeras suara. Dan ada juga pembubaran yang dilakukan terhadap acara yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diizinkan sebelumnya. Oke, baik Pak Emil dan juga Pak Syaifuddin, ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Bang Thomas Alva Edison Horeg, Sound Engineering. Nama aslinya ini adalah Ahmad Abdul Aziz. Selamat malam Mas Aziz. Saya panggilnya Mas Aziz atau siapa nih Mas? Mas Mehmet aja. Oke, Mas Mehmet. Mas Mehmet, ini merespon, ini kan Mas Mehmet salah satu sound engineering dari sound horeg ini ya, merespon sound horeg yang justru sekarang menjadi polemik seperti apa, Mas? Kalau saya sih mengikuti peraturan yang ada, Kak. Kan ada regulasi baru. Kalau saya sih mengikuti peraturan, mungkin ada batasan desibel atau batasan
subwoofer yang di bawah itu kalau kita mengikuti, Kak. Oke, tapi kalau dari Mas Mehmet ini memang sudah mengikuti standar ya, ada batasannya, sampai batasan berapa sih Mas biasanya? Kalau kemarin di Jombang itu kalau nggak salah sekitar 120 desibel, Kak. Oke, 120 desibel. Tapi bukannya kalau batasan normal begitu tidak boleh lebih dari 60 desibel, Mas? Kalau 60 desibel sih enggak, Kak. Soalnya 60 desibel itu sangat kecil, Kak. Kendaraan jalan aja bisa sampai 70 desibel. Oke, ini kan ada korban ya Mas ya di Lumajang, Jawa Timur. Kalau Mas Mehmet meresponnya seperti apa, Mas? Kalau saya sih, karena saya nggak tahu, Kak, kan saya nggak di posisi itu waktu karnaval. Ya mungkin nanti bisa dibuatkan regulasi baru lagi kalau ada orang yang sakit atau gimana disuruh menjauh atau dievakuasi dulu. Kan waktu event karnaval itu juga ada posko-posko keamanan juga, Kak, gitu. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Pak Syaifuddin. Pak Syaifuddin, ini kalau ceritanya Mas Mehmet sudah mengikuti standar aturan begitu, jadi notabene mengikuti saja aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau pihak pemerintah akan mengevaluasi, tapi saya ingin tahu, ini kan sound horeg ini sebetulnya banyak yang menyoroti, tapi juga banyak yang animo masyarakat meminati sound horeg ini. Apa sih yang terjadi? Ya, nah jadi terkait dengan sound horeg, ini kan sebenarnya sound horeg ini dia merupakan bagian dari tradisi yang melekat di masyarakat sudah sejak lama. Yang dimana penggunaan alat pengeras suara ini kan sudah sering terjadi dan dilakukan oleh banyak masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, kegiatan kesenian, bahkan kegiatan politik seperti kampanye, terus kemudian kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan seperti dangdut atau layar tancap. Nah, namun memang yang menjadi persoalan hari ini adalah bahwa penggunaan alat pengeras suara ini ternyata menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Nah, konflik sosial yang berkepanjangan ini salah satunya bisa kita lihat dari adanya kontroversi antara yang menikmati sama yang kontra. Nah, bagi yang menikmati, ini kan sebenarnya hadirnya sound horeg ini bagian dari representasi melawan budaya mapan yang dimana masyarakat-masyarakat menengah bawah khususnya ini nggak bisa mengakses konser yang relatif mahal, eksklusif, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti diskotik yang tentu dia bersifat eksklusif lah bagi masyarakat, nggak bisa diakses. Nah, sementara di satu sisi masyarakat menginginkan yang namanya hiburan yang mudah diakses, gratis bahkan, dan bisa memberikan suasana keguyupan atau kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, tetapi ternyata keberadaan dari sound horeg ini justru menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan sosial budaya, bahkan kesehatan di masyarakat. Nah, hadirnya sound horeg ini saya kira harus dijembatani tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga keberadaan sound horeg ini adalah bagian dari ekspresi masyarakat yang menginginkan hiburan massa, hiburan rakyat yang murah meriah bahkan gratis. Tetapi di satu sisi mereka nggak punya ruang untuk bisa menyampaikan ekspresi tersebut. Nah, tetapi di satu sisi juga ada kelompok masyarakat yang menolak keberadaan sound horeg karena dianggap sudah meresahkan. Nah, di dalam konteks masyarakat resiko, ini biasanya orang akan menormalisasi resiko sebelum terjadinya insiden. Nah, ketika insiden sudah terjadi, baru terjadi atensi sosial di masyarakat berupa pro dan kontra. Nah, ini yang terjadi di dalam fenomena sound horeg hari ini. Dan saya kira hal yang perlu dilakukan adalah pemerintah pusat perlu turun tangan membuat regulasi terkait dengan keberadaan budaya massa yang saat ini ramai diminati oleh masyarakat khususnya di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Dan di satu sisi juga sound horeg ini juga harus dibuat regulasi yang perlu ada
pihak-pihak yang duduk bareng bersama bagaimana caranya supaya tetap keberadaan sound horeg ini hadir, tetapi di satu sisi juga dia harus punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang merasa dirugikan, karena bagaimanapun juga di dalam sound horeg ini kan ada ekosistem, tidak hanya masyarakat yang meminati sound horeg tersebut, tetapi juga ada pelaku bisnis sound horeg dan juga pedagang-pedagang sekitar yang senang kalau misalnya ada keberadaan sound horeg bisa mendapatkan ekonomi mereka. Kita tangkap poinnya. Jadi sound horeg ini adalah bentuk ekspresi masyarakat sehingga pemerintah ini harus turun tangan dan juga menjembatani. Saya ingin dengar responnya dari Mas Mehmet kalau begitu. Mas Mehmet, ini meresponnya seperti apa? Apakah benar sound horeg ini merupakan bagian dari ekspresi masyarakat, Mas? Iya, seperti itu, Kak. Betul sekali. Oke, tapi kalau Mas Mehmet melihatnya sound horeg ini sebagai bentuk apa lagi sih, Mas? Sebagai ini sih, Kak, rasa kebersamaan juga antara pemuda gitu. Kan kita disewanya itu person itu satu RW itu ada sebelumnya ada musyawarah, ada iuran buat mendatangkan sound untuk izin dan lain-lain gitu. Oke, tapi selama Mas Mehmet manggung ini sempat ada yang komplain nggak sih, Mas? Komplain untuk hal apa, Kak? Komplain soal suaranya begitu terlalu keras atau bagaimana? Kalau selama saya ikut sound horeg ini nggak ada, Kak, ya, karena kan sebelum kita datang itu sebelum kita perform gitu sudah ada musyawarah dari warga, harusnya sound horeg itu ditaruh mana, kalau nanti mungkin ada orang yang sakit atau ada orang tua gitu juga kita dipindahkan agar aman dari radius tersebut gitu. Jadi selama ini belum ada komplain dari warga. Oke. Kalau masalah volume gitu. Baik, Pak Emil silakan direspon. Ini adalah bentuk ekspresi dari masyarakat, bentuk suara masyarakat yang kemudian senang berkumpul begitu. Pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman bagi segenap warga, begitu pula aparat yang bertanggung jawab atas keamanan. Nah, dalam konteks ini masyarakat mencari hiburan adalah sesuatu yang tentunya positif, tetapi tidak boleh kemudian kontraproduktif dengan keselamatan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat. Peraturannya sudah ada, dan peraturan ini yang menjadi landasan dari dilaksanakannya suatu kegiatan. Nah, oleh karena itu tentunya pemerintah menegakkan aturan yang sudah ada. Kaitannya dengan bagaimana pengeras suara ini dipergunakan, dimensi atau bentuk dari kendaraan yang dipergunakan, semuanya adalah aspek-aspek yang harus diikuti karena aturan itu disusun oleh mereka yang berkompeten di bidangnya untuk memastikan tadi kesehatan, keselamatan, dan ketertiban. Dan saya mengapresiasi bahwa Mas Mehmet tadi akan mematuhi peraturan. Jadi mohon maaf saya koreksi sedikit tadi, bukan pemerintah akan mengevaluasi. Pemerintah telah bergerak, aparat telah bergerak untuk memastikan aturan ditegakkan dengan lebih intensif lagi. Ini sudah dilakukan dalam kaitan dengan ada warga yang kemudian berada di lokasi dan juga kemudian kita berduka karena meninggal. Ini tentunya adalah sesuatu yang memang kita menghormati, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan, pilihan dari keluarga terkait privasi. Namun demikian evaluasi terhadap pelaksanaan sound horeg ini bukan baru akan, tetapi penegakan aturan ini telah diintensifkan dalam beberapa waktu terakhir. Oke, telah diterapkan begitu. Tapi kami ingin tahu mengenai mekanisme pengawasannya seperti apa. Ya, jadi begini, tadi kan nyebut angka dan diperdebatkan ya, berapa desibel.
Jadi desibel ini kan berkaitan juga dengan lokasi. Lokasinya ini kalau di jalan protokol yang besar atau dia masuk ke jalan yang kecil, yang rumahnya itu dekat, ini tentu tidak bisa disamaratakan begitu angkanya. Jadi dalam kaitan dengan angka persisnya, surat edaran juga tengah diterbitkan, tetapi peraturan dari Menteri LH, dari Menteri Kesehatan itu sudah menyebutkan persisnya berapa batasan yang telah dinyatakan aman oleh dokter atau pakar medis dalam kaitan dengan THT misalnya. Ini menjadi landasan. Jadi LH maupun Kemenkes telah membuat standar tingkat volume dan kebisingan yang bisa ditolerir oleh kesehatan manusia. Nah, ini yang menjadi dasar. Angkanya berapa itu sangat teknis dan spesifik tergantung kepada lokasi dan rute dari penggunaan pengeras suara tersebut. Oke, baik. Menarik sekali kita membahas sound horeg ini. Kita juga ingin tahu bagaimana kemudian ke depannya hadirnya acara-acara seperti sound horeg ini harusnya direspon oleh masyarakat. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Putar musik di kafe kena royalti, lalu bagaimana dengan putar lagu musisi di Festival Sound Horeg, sebuah grup SKA yang musiknya kerap diputar di pertunjukan Sound Horeg mempertanyakan royalti mereka. Bukan, Tip X yang satu ini bukan cairan penghapus tinta ballpoint, tetapi nama salah satu band asal Indonesia yang mencapai masa kejayaannya pada era tahun 90-an. Anak-anak milenial pasti kenal band beraliran musik ska yang satu ini. Band legendaris Indonesia yang satu ini ikut mengomentari fenomena sound horeg yang belakangan viral di media sosial. Lewat unggahan mereka di Instagram, personel Tip X tampak memparodikan aksi jack sound khas para operator sound horeg. Dalam video tersebut tampak vokalis Tip X, Tresno, dan personel lainnya memerankan kru sound system dengan gaya nyentrik dan ekspresi jenaka. For your information nih, lagu Tip X berjudul Selama Jalan versi remix kerap dijadikan lagu latar saat para operator sound horeg melakukan check sound. Lagu Selama Jalan sendiri dirilis pada tahun 2001 sebagai bagian dari album Tip X yang berjudul Mereka Tak Pernah Mengerti. Kini versi remixnya populer sebagai latar suara dalam parade sound horeg, terutama yang dibawakan oleh sosok viral seperti Mehmet alias Thomas Alva Edi Sound. Dalam unggahan mereka, Tip X juga sempat menyinggung soal royalti lagu mereka yang dibawakan sound horeg. Nah, kalau sudah begini, akankah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menagih royalti musisi Indonesia kepada pelaku pertunjukan sound horeg? Ya, menarik ya kalau kita bahas soal royalti, tapi sebelum kita bahas soal royalti, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Syafruddin tadi. Pak Syafruddin, ini kemudian kalau kita lihat mengenai sound horeg ini ke depannya, bagaimana kemudian masyarakat harus merespon hadirnya fenomena sound horeg di tengah masyarakat? Ya terkait dengan fenomena sound horeg yang saat ini sedang booming dan viral di berbagai media sosial, dan juga di dalam isu-isu kepublikan, hal yang paling terpenting adalah pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus bisa hadir dan menjembatani persoalan konflik nilai yang terjadi antara dua kelompok yang pro dan yang kontra ini. Karena bagaimanapun juga di satu sisi bagi mereka yang meminati atau senang dengan keberadaan sound horeg menganggap ini bagian dari hiburan, terlepas itu juga bagian dari ekspresi. Dan keberadaan sound horeg ini juga kan di tahun 2014 itu dianggap sebagai representasi ala diskotik rakyat yang murah meriah. Yang dimana bagi masyarakat yang menengah ke bawah ini mungkin nggak bisa mengakses musik yang beat dengan yang keras, karena mereka harus bayar kalau misalnya diskotik dengan relatif yang besar biayanya. Tetapi dengan hadirnya sound horeg ini dianggap menjadi alternatif hiburan yang tidak perlu bayar, bahkan gratis. Nah, tetapi di satu sisi
ternyata keberadaan Son Horeg ini menjadi kontroversi karena dampak yang timbulkan. Misalnya tidak hanya masalah soal lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan dan juga muncul persoalan baru. Jadi efeknya domino nih. Seperti misalnya tadi BNSK yang menuntut royalti atau sebagainya, ini nanti akan menjadi efek domino yang berikutnya. Jadi respon masyarakat adalah sebelum masyarakat terpicu konflik yang lebih fatal lagi, misalnya terjadi pertikaian, perkelahian antara dua kelompok ini. Nah, pemerintah di sini harus hadir menjembatani. Pemerintah harus hadir sebagai jembatan ya. Oke, baik. Pak Syafruddin, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak pemirsa TV One juga untuk mendengarkan. Ini ada rekan kami, Goldi Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur, yang sudah siap ya bertanya-tanya kepada masyarakat. Goldi Gumilang, silahkan. Ya, selamat malam Vena Kintan dan juga pemirsa. Benar sekali, kali ini kami akan melihat ataupun mendengar tanggapan masyarakat, utamanya di kota Surabaya, terkait dengan fenomena Son Horeg. Dan saat ini kami sudah berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kami akan langsung tanya-tanya Vena Kintan dan juga pemirsa, tanggapan mereka seperti apa. Di samping kami ada dua pemuda ini, boleh berdiri ya, kita ganggu waktunya bentar ya. Boleh kenalan dulu dengan Mas siapa? Saya Mas Rizky Effendi dari Jombang. Oke, Mas Rizky. Kalau mbaknya siapa namanya? Saya Fasya dari Jombang juga. Oke, Fasya dan Rizky. Rizky nih ya, pernah ngelihat Son Horeg ataupun pertunjukan karnaval Son Horeg gak sih? Pernah ya? Ya, pernah. Kalau ditanya tanggapannya, menikmatikah atau seperti apa? Kalau menurut saya pribadi sih saya kurang suka sih Mas. Karena di Son Horeg itu menyalakan volume yang keras dan dapat mengganggu kenyamanan umum. Namun di sisi lain juga Son Horeg ini dari perdesaan dijadikan hiburan Mas, dan dijadikan mata pencarian juga. Itu aja saya. Pernah lihat tapi kurang menikmati ya kalau Rizky ya. Kalau Fasya gimana? Pernah ngelihat nggak sih pertunjukan ataupun karnaval Son Horeg? Sebenarnya pernah sih di desa-desa, apalagi di TikTok kan sekarang viral banget ya. Tapi poinnya di sini itu adalah Son Horeg itu fenomena yang sangat unik dan asli Indonesia gitu, kesenian gitu menurut saya. Tetapi yang kontra dari saya tuh ada dancer-dancer yang kayak di bawah umur, pakai baju seksi, terus kayak ngerusak fasilitas penduduk gitu kan. Seharusnya kan Son Horeg ini kan harus di tempat yang sesuai gitu, misal jauh dari rumah warga dan ada tempatnya sendiri gitu. Oke, jadi pro-pro aja, tapi ada beberapa hal yang harus mungkin dirubah gitu ya. Oke, kita coba ke fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Di kemarin kan di Lumajang ada seorang ibu muda yang nonton Son Horeg atau nonton karnaval, dan saat nonton itu meninggal dunia. Nah, ini tanggapannya pernah dengar nggak? Terus tanggapannya gimana? Kalau tanggapan dari saya sendiri sih saya kurang tahu ya Mas, kalau ada yang sampai meninggal seperti itulah. Tapi kalau saya secara langsung melihat karnaval gitu Mas ya, suaranya itu terlalu keras di telinga, di detak jantung pun kerasa banget Mas. Jadi makanya dari situ saya kurang nyaman lah Mas kalau melihat seperti Son Horeg yang volume terlalu keras itu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Rizky sama Fasya ya tanggapannya. Dan memang pemirsa, fenomena Son Horeg ini masih jadi perbincangan masyarakat, utamanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang menggodok peraturan yang akan ditetapkan dari pihak pemerintah provinsi maupun stakeholder terkait. Sementara itu informasi dari Surabaya, kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya mau ke Pak Emil, kalau begitu Pak Emil, ini respon dari masyarakat ternyata pro saja dengan hadirnya fenomena ataupun acara-acara Son Horeg, tapi kemudian ada catatan untuk kemudian bisa mengubah dan juga menyesuaikan aturannya. Langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk menghindari, mencegah hal-hal seperti yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur ini terjadi lagi, Pak Emil? Mohon izin pertama-tama, penegakan aturan ini sekali lagi saya sampaikan bukan hanya diinisiasi setelah adanya hal yang terjadi di Lumajang, tetapi memang telah menjadi perhatian yang sangat-sangat intensif dan penerapan aturan dalam pemberian izin kegiatan ini telah diikuti. Mohon dalam menyikapi peristiwa di Lumajang kita harus juga merujuk kepada pernyataan pihak atau aparat yang berwenang di sana. Dan dalam hal ini tidak bisa dilepaskan juga dari
apa yang telah dilaksanakan oleh aparat di sana maupun juga komunikasi resmi yang dilakukan dengan pihak dari keluarga. Nah, tapi kembali lagi bahwasanya memang hasil dari pembicaraan dengan warga, kita melihat bahwa pada intinya warga sama-sama menyadari bahwa hiburan adalah sesuatu yang menjadi hal yang positif bagi masyarakat sepanjang tidak menimbulkan efek yang kontraproduktif. Jadi dalam hal ini penerapan aturan, tantangannya satu adalah pertama izin keramaian. Izin keramaian ini akan dilandasi oleh ibaratnya RENOPS, rencana operasionalnya itu sendiri seperti apa. Nah, ini langkah pertama. Ini adalah mitigasi risiko. Yang kedua tentu di lapangan. Apakah di lapangan ternyata dipatuhi atau tidak? Ini kan tantangan yang kedua. Kita sudah melihat bahwasannya dalam berbagai kesempatan aparat keamanan telah melakukan penguatan dalam penegakan aturan. Ada kegiatan yang dihentikan, ada izin yang tidak diberikan apabila tidak bisa memenuhi, dan apabila dijalankan tidak sesuai dengan aturan diberhentikan, dibubarkan. Nah, tapi kita terus, jadi yang terus kita benahi adalah metode penegakan aturan di lapangan. Semakin intensif, semakin efektif, itulah yang kita harus ikhtiarkan untuk berikan perlindungan kepada warga. Sekali lagi, aturan-aturan ini sudah ada yang bisa dijadikan rujukan. Kita bukan hanya berdasarkan satu aspek, tapi multiple aspek ya. Tadi peraturan Menteri LH, kesehatan, dan juga tentunya fatwa ulama juga menjadi hal yang kita jadikan tentunya rujukan yang sangat penting dalam kaitan dengan norma kesusilaan dan kemanfaatan serta kemudorotan dari sebuah kegiatan. Terus ditegakkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak Emil. Malam. Baik, kalau begitu saya ingin ke Pak Syaifuddin. Pak Syaifuddin, ini kan kalau kita lihat mengenai fenomena ataupun acara-acara hiburan seperti Sonhorek ini, kemudian sempat menimbulkan polemik dan juga memicu adanya wacana larangan ini. Bagaimana kemudian masyarakat harus bersikap mengenai hal ini? Oke. Nah, terkait dengan fenomena Sonhorek, saya kira ini di satu sisi masyarakat yang meminati juga ada, yang dimana kemudian pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang, karena di satu sisi dia juga menjadi alternatif hiburan yang murah meriah bahkan gratis bagi masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah yang tadi sudah saya sampaikan adalah bisa menjembatani hal tersebut agar tidak terjadi peristiwa tragedi kematian di Lumajang yang merupakan satu contoh kecil dampak sosial yang terjadi selain nanti akan terjadi kekisruan atau perkelahian atau kekerasan antar dua kelompok ini. Nah, upaya antisipasi ini perlu dicegah lebih awal. Tadi sudah disampaikan perlu ada mitigasi risiko yang bisa meminimalisir dampak yang terjadi dari adanya pro kontra ini. Dan yang paling terpenting adalah hadirnya pemerintah tidak hanya sebatas membuat regulasi, tetapi juga ada proses pengawasan dan sanksi yang tegas. Karena bagaimanapun juga para pelaku Sonhorek ketika dia sudah mematuhi aturan, tetapi ketika dia melaksanakan di lapangan dengan kondisi crowded seperti ini bisa terjadi kontrol sosial yang rendah. Bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi penting juga aparat keamanan juga terlibat ketika ada karnaval di Sonhorek tersebut. Oke, saya mau dengar suaranya Mas Mehmet kalau begitu. Mas Mehmet, apa sih yang paling diharapkan oleh Mas Mehmet dan juga teman-teman pelaku yang terlibat dalam Sonhorek ini? Yang paling diharapkan nih sekarang apa? Yang paling diharapkan yang jelas regulasi, Kak, ya. Saya itu sama teman-teman malah berharap untuk regulasi segera terrealisasikan semua ya, biar kita tidak dipandang buruk terus sama teman-teman, sama netizen gitu. Jadi harapan saya itu sih Kak, sama teman-teman. Oke, jadi itu harapannya. Dan kalau memang sudah ada regulasi yang jelas begitu, teman-teman seperti Mas Mehmet dan teman-teman lain juga bisa menjalani pekerjaan di bidang Sonhorek ini dengan baik dan juga tenang begitu ya Mas?
Ya, betul seperti itu. Oke, baik. Tentu itu harapan dari Mas Mehmet dan juga rekan-rekan. Mudah-mudahan ini juga bisa segera ada hasil seperti harapan yang diinginkan oleh Mas Mehmet. Terima kasih Mas Mehmet sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Syaifuddin sudah bergabung dan juga hadir di studio TV One. Selamat malam. Ya, dan pemirsa, diskusi tadi juga tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Ya, dan saya Ken Ana pemirsa, pamit undur diri, namun sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra dengan tema Cafe Putar Musik, Awas Ditagih Royalti. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam.